Halo teman-teman, kenalin, aku Okta dari Pengadilan Negeri Langsa. Apakah kalian pernah atau sedang mengalami kesalahan identitas pada akta kelahiran, KTP, atau KK? Atau kalian ingin membuat akta kematian yang sudah lebih dari 10 tahun? Kalau begitu, teman-teman semua perlu untuk mengajukan permohonan perdata ke Pengadilan Negeri. Nah, pertama, setelah datang ke pengadilan, teman-teman silakan menyampaikan keperluannya kepada petugas yang ada di pos penjagaan. Setelah itu, petugas akan memberikan kalung identitas pengunjung visitor dan kemudian diarahkan ke bagian PTSP. Setelah masuk ke ruang PTSP, teman-teman silahkan pergi ke bagian perdata. Di bagian perdata ini, teman-teman silahkan duduk dan menyampaikan keperluannya kepada petugas. Nanti, petugas akan meminta syarat administrasi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk proses pengajuan permohonannya sendiri harus dilakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi Ekor terlebih dahulu dengan cara pemohon membawa semua dokumen yang dibutuhkan untuk kita buatkan akun Ekor. Selain dokumen persyaratan yang dibawa oleh pemohon, pendaftaran Ekor juga memerlukan email dan nomor WA aktif karena proses pemanggilan sidang nanti dilaksanakan secara elektronik. Setelah petugas selesai menginput data pemohon melalui e-court, maka sistem secara otomatis akan mengeluarkan panjer biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pemohon. Ada 3 cara yang bisa dilakukan pemohon untuk pembayaran panjer biaya perkara ini. Yang pertama, melalui nomor virtual account. Yang kedua, melalui barcode yang sudah disediakan di meja PTSP Perdata Pengadilan Negeri Langsa. Dan yang ketiga, transfer ke rekening Pengadilan Negeri Langsa. Setelah melakukan proses pembayaran, maka pemohon dapat menunggu proses pemanggilan sidang secara elektronik melalui email dan nomor WA terdaftar, untuk kemudian pemohon bisa lanjut ke tahap persidangan. Di hari persidangan, pada waktu yang telah ditentukan, pemohon harus hadir ke pengadilan dengan membawa semua bukti dokumen asli. Dan setelah itu, melaporkan kehadirannya kepada petugas PTSP. Kemudian, petugas sidang akan memanggil nama pemohon dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang sidang. Nah, saat memasuki ruang sidang, seluruh pengunjung sidang wajib mematuhi tata tertib yang ada. Selanjutnya, hakim akan membuka persidangan. Kemudian, hakim akan memerintahkan pemohon untuk membaca surat permohonannya. Setelah surat permohonan dibacakan, hakim meminta kepada pemohon agar memperlihatkan bukti dokumen asli untuk dicocokkan dengan dokumen fotokopi yang ada pada hakim. Setelah hakim selesai memeriksa bukti-bukti, selanjutnya hakim akan menanyakan apakah pemohon membawa 2 orang saksi dan memerintahkan para saksi untuk maju menghadap ke persidangan. Teman-teman, ternyata tidak semua orang loh bisa didengarkan keterangannya di muka persidangan. Orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk didengarkan keterangannya ialah sebagai berikut. Selanjutnya, saksi disumpah menurut agamanya sebelum memberikan pernyataan. Setelah disumpah, hakim akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Selanjutnya, hakim akan menunda persidangan untuk membuat penetapan yang kemudian dapat diakses oleh teman-teman melalui aplikasi e-court. Dan selesai! Teman-teman telah selesai mengikuti persidangan di pengadilan. Tinggal satu proses lagi nih yang teman-teman perlu lakukan, yaitu tahap pengambilan penetapan. Setelah tahap persidangan, maka saatnya teman-teman semua mengambil hasil penetapan. Ada 2 cara pengambilan penetapan. Cara yang pertama, teman-teman dapat mengunduh langsung pada akun e-court yang sudah terdaftar sebelumnya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa langsung datang ke bagian PTSP Perdata dan sampaikan keperluan kepada petugas bahwa teman-teman ingin mengambil penetapan. Untuk pengambilan penetapan ini, teman-teman akan dikenakan biaya leges sebesar Rp10.000 dan biaya PNBP sebesar Rp500 per lembar. Dan selesai! Teman-teman sudah mendapatkan penetapan pengadilan yang dapat digunakan untuk keperluan selanjutnya. Nah, itu dia alur proses persidangan permohonan perdata. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya.